Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah Matematika Ekonomi. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya nanti akan menjelaskan mengenai penerapan dari fungsi linear ya. Ini masih bagian dari penerapan fungsi linear. Cuma di fungsi yang lain ya. Kalau kita kemarin belajar mengenai permintaan penawaran, keseimbangan pasar, kemudian pengaruh dari pajak subsidi gitu ya. Nah, di sini di video ini kita nanti akan belajar mengenai fungsi biaya, pendapatan, kemudian analisis pulang pokok gitu ya. Nanti ada fungsi konsumsi, anggaran, kemudian tabungan. Nah, itu. Oke, kita masuk ke fungsi biaya dulu. Pada fungsi biaya ya atau biaya sendiri itu terbagi menjadi ada tiga ya, ada biaya tetap yang kita sebut sebagai fixed cost, kemudian ada biaya variabel, variable cost, kemudian ada biaya total. Nah, biaya tetap sendiri itu adalah biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh besarnya tingkat produksi yang kita hasilkan gitu ya. Jadi dia tidak terpengaruh oleh berapa sih yang kita produksi, itu dia tidak sama sekali terpengaruh ya, istilahnya ya tetap gitu ya. Makanya biaya tetap ini sebagai contohnya adalah biaya sewa gedung, kemudian perawatan gedung ya, tempat berjualan ya, penyusutan alat-alat produksi. Nah, itu adalah contoh dari biaya tetap. Nah, makanya biaya tetap itu kalau saya grafikkan ya, jadi terhadap quantity terhadap price-nya itu grafiknya itu konstan. Oke, ya, grafiknya lurus aja, konstan ya, yang kita sebut sebagai fixed cost. Nah, kemudian kalau biaya variabel itu biaya yang jumlahnya atau totalnya itu berubah sebanding dengan seberapa banyak yang kita produksi gitu ya. Jadi seperti biaya bahan baku produksi, oke, bahan pembungkus misalnya kemasan dan label ya, itu jelas semakin banyak yang kita produksi otomatis biayanya juga akan semakin banyak ya. Kalau yang kita produksi semakin kecil atau semakin sedikit, otomatis biayanya juga akan semakin sedikit. Nah, makanya fungsi biaya ini ya, kalau saya grafikkan ya, kalau saya gambarkan secara tabel, secara gambarnya, secara grafiknya itu gambarnya akan naik ke atas ya, atau dia akan sebanding atau sebanding lurus gitu ya. Oke, jadi kalau Q-nya semakin tinggi ya otomatis price-nya juga akan semakin tinggi. Nah, itu biaya variabel. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai biaya total. Nah, biaya total atau total cost itu adalah penjumlahan dari biaya variabel dan biaya tetap. Ya, jadi biaya total itu adalah hasil dari penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel. Makanya bisa kalian tulis ya, total cost K atau TC itu sama dengan fixed cost plus total variable cost ya, atau fixed cost plus total variable cost itu adalah variable cost kalikan kuantitinya. Oke, jadi total cost itu adalah hasil penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Makanya kalau saya gambarkan nanti, kalau saya grafikkan ya. Jadi kalau saya grafikkan, ini Q, ini P ya, price atau cost-nya. Saya tulis C aja ya. Makanya kalau saya gambarkan nanti seperti ini. Ini fixed cost-nya. Ya. Kemudian ini total variable cost-nya. Ya. Nah, makanya total cost-nya itu adalah yang di sini. Nah,
Total cost itu adalah penjumlahan dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, gitu. Oke. Misalnya ini, biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan itu adalah 20.000, sedangkan biaya variabelnya itu 100K. Tunjukkan persamaan K dan kemudian berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang. Ya. Oke, berarti yang diketahui adalah yang pertama biaya tetap. Fixed cost-nya itu adalah 20.000, sedangkan biaya variabelnya, variable cost-nya itu adalah 100K. Oke. Kemudian tunjukkan persamaan kurva dan biaya totalnya, dan yang diproduksi nanti Q-nya itu adalah 500 unit. Oke. Kita cari dulu total cost-nya. Ya, total cost itu adalah fixed cost ditambah variable cost kalikan Q. Oke, berarti ini 20.000 plus 100Q ya. Oke, berarti persamaannya ya, persamaan dari total cost-nya itu adalah 20.000 plus 100Q. Nah, sekarang kalau Q-nya itu 500. Berarti tinggal kita masukkan aja. Berarti total cost-nya sama dengan 20.000 plus 100 kalikan 500 ya. Berarti 20.000 plus ini 50.000 ya. Berarti 70.000. Nah, kalau digambarkan, ini Q-nya, ini cost-nya atau price-nya ya, sama aja. C atau P sama aja ya. Pertama kita gambar dari fixed cost-nya dulu. Fixed cost-nya adalah 20.000. Saya tulis di sini 20.000 ya. Dia konstan. Kemudian variable cost-nya itu 100Q. Ya. Kemudian total cost-nya itu adalah sini ya. Total cost-nya adalah 20.000 plus 100Q. Tadi pada titik berapa tadi? 500 ya. Kita membuat pada titik 500. Di sini titik 500. Nah, pada titik 500 nanti itu variable cost-nya akan sebesar yaitu 50.000 ya. Saya tulis di sini aja. Nah, kemudian total cost-nya berarti sini. Itu sebesar 70.000. Nah, kalau kalian gambarkan atau kalian grafikan itu akan menghasilkan seperti ini ya, sama aja seperti yang ada di slide. Nah, kemudian sekarang fungsi pendapatan kita bisa menyebut sebagai fungsi pendapatan, atau mungkin kalau di buku yang lainnya itu bisa ada yang menyebutnya sebagai fungsi penerimaan ya, sama aja. Ya, fungsi pendapatan atau total revenue atau TR, itu adalah seluruh jumlah keseluruhan hasil yang diterima dari seorang penjual. Ya, kalau kalian sebagai seorang penjual, seluruh hasil yang kalian terima dari hasil penjualan barang kalian itu yang kita sebut sebagai total pendapatan ya, atau total penerimaan. Makanya TR sendiri itu rumusnya adalah P kalikan Q ya, gampang ya. Berarti TR itu sama dengan P kalikan Q. Harga jual per produknya itu berapa ya, harga jual per unitnya itu berapa, price-nya P, kemudian kalikan Q-nya. Q-nya itu adalah kuantitas atau berapa banyaknya penjualan ya. Berarti TR itu sama dengan P kalikan Q. Nah, kalau digambarkan itu grafiknya seperti ini.
antara Q dengan TR-nya ya, dengan pendapatannya ya. Grafiknya itu berbanding lurus gitu ya. Oke, jadi kalau semakin banyak jumlah yang kalian jual Q-nya, otomatis nanti semakin besar pula hasil pendapatannya ya, itu udah pasti. Kalau semakin sedikit hasil semakin sedikit yang kalian jual gitu ya, otomatis juga pendapatannya, penerimaannya juga akan semakin sedikit. Oke. Nah, ini misalnya harga jual produk yang dihasilkan itu adalah 200 per unit. Oke, berapa besar penerimaan bila yang terjual sebanyak 350 unit. Oke. Berarti yang diketahui itu adalah P-nya dulu ya. P-nya itu 200. Oke. Kemudian Q-nya itu 350. Nah, TR-nya, TR sama dengan P kalikan Q. P kalikan Q. Oke, berarti 200 kalikan 350 ya, hasilnya 70.000. Sekarang kalau kalian gambarkan, oke, ini Q, ini R-nya ya, TR-nya. Ya udah, gambarnya kan tadi kurvanya adalah naik ke atas ya, gradiennya positif. Oke, TR-nya ini di sini adalah 200 Q. Oke. Pada saat Q-nya 350, makanya pendapatannya sebesar 70.000. Nah, gitu ya. Nah, sekarang analisis impas ya, atau yang kita sebut sebagai break even point, atau yang kita sebut sebagai analisis pulang pokok. Nah, analisis ini itu adalah kondisi di mana hasil total pendapatan kita ya itu sama dengan total biaya kita, gitu ya. Jadi ini keadaan perusahaan di mana pendapatannya itu sama dengan jumlah total biayanya. Jadi intinya kita itu tidak untung dan juga tidak rugi. Itu adalah analisis impas. Makanya tadi sudah yang saya katakan tadi bahwa break even point tadi itu adalah kondisi di mana TR-nya itu sama dengan TC ya. Oke, TR itu sama dengan TC. Oke, TR itu adalah P kalikan Q. Oke, kemudian TC itu adalah fixed cost ditambah variable cost kalikan Q. Oke. Nah, ini adalah kondisi pada saat BEP. Nah, kemudian profit 0 ya. Oke ya, profit 0 atau lambda sama dengan 0 itu terjadi apabila TR-nya itu sama dengan 0 ya. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula mengalami kerugian gitu. Ya, jadi kalau saya gambarkan, oke, titik potonglah antara TC dan TR inilah yang menjadi titik potong, yaitu di mana sih atau pada saat Q berapa sih kita akan mengalami impas ya. Jadi titik potong antara fungsi total biaya dengan fungsi total pendapatan di sinilah, yaitu yang di sini. Oke, itulah yang akan menjadi titik di mana kita itu mengalami titik impas ya. Kita tidak untung dan kita tidak rugi. Nah, titik kalau yang di atas dari Q di sini ya, itu berarti kita mengalami laba. Kemudian kalau sebelum titik sebelum Q kita ya atau daerah yang di sini itu kita mengalami kerugian. Nah, laba sendiri ya, kita menyimbolkannya dengan lambda. Laba sendiri itu diperoleh dari total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Nah,
Kalau lambdanya itu lebih dari 0, itu berarti untung. Oke. Kalau lambdanya kurang dari 0, itu berarti kita rugi. Nah, gitu. Oke, ini ya. Oke, seperti yang sudah saya tulis tadi. Ya. Misalnya seperti ini. Diketahui TC-nya itu 20.000 plus 100Ki, TR-nya 200Ki. Berapa tingkat produksi pada saat BEP dan apa yang terjadi pada saat produksinya sebanyak 300 unit. Nah, kita cek dulu. Pada titik berapa sih atau pada Ki berapa sih kita akan mengalami impas gitu ya. Oke, yang diketahui tadi adalah TC sama dengan 20.000 plus 100 Ki. Kemudian TR-nya itu 200 Ki. Oke, syarat dari BEP tadi itu adalah TR sama dengan TC. Oke. Nah, berarti 200 Ki sama dengan 20.000 plus 100 Ki. Oke, tinggal dipindah ruas aja yang ada variabelnya, berarti 200 Ki min 100 Ki sama dengan 20.000. Oke, berarti 100 Ki sama dengan 20.000. Ki-nya yaitu 200. Nah, jadi pada saat Ki-nya 200 itu terjadi BEP. Ya, terjadi titik impas, kita tidak untung dan kita tidak rugi itu pada saat kita bisa menjual sebanyak 200 unit ya. Jadi pada saat kita menjual 200 unit kita tidak untung dan kita tidak rugi. Nah, sekarang kondisi pada saat Ki-nya 300 unit. Oke, kalau secara sebelum kita buktikan secara angka ya, sebenarnya sudah kelihatan. Nanti kira-kira bagaimana kondisi pada saat yang kita jual itu sebanyak 300 unit. Otomatis untung ya kan? Karena pada saat kita 200 aja itu sudah impas, oke? 300 ini kan lebih ya, lebih dari 200. Kita sudah selisih 100 unit sendiri, otomatis kita nanti akan untung. Ya. Pasti nanti akan untung. Nah, sekarang kita cari berapa sih untungnya ya, secara matematisnya kita cari berapa sih untungnya. Oke, tadi untung ya, laba itu diperoleh dari TR min TC. Oke, TR-nya berarti 200 Ki. Oke, jangan lupa ya, ini kalau dalam kurung gini sedangkan TC-nya itu masih dalam bentuk persamaan, itu kasih aja kurung ya, kurung kurawal. Oke, berarti ini 200 Ki min 20.000 min 100 Ki. Berarti ini 100 Ki min 20.000 ya, labanya itu di rumus seperti itu ya, 100 Ki min 20.000. Sekarang pada saat Ki-nya 300, berarti tinggal kita masukkan Ki-nya 300 ya, berarti 100 kalikan 300 Ki min 20.000 ya. Ini berapa ini? Ini 30.000 ya, min 20.000, berarti untungnya itu 10.000 ya, untung. Oke, seperti itu. Atau kalau pakai cara yang ada di slide itu juga bisa, kalian cari TR-nya dulu, kemudian kalian cari TC-nya dulu, kemudian diselisihkan, hasilnya kan sama. Nah, seperti itu untuk BEP. Oke, ini kalau secara grafiknya ya, secara gambarnya keuntungannya itu ada di sini, labanya
ya, yaitu sebesar 10.000, yaitu selisih dari 60.000 dan 50.000. Nah, sekarang ke fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran itu pada teori produksi itu merupakan cerminan batas kemampuan maksimum produsen dalam membeli dua macam bahan baku, ya, atau lebih yang berkaitan dengan dana yang dimiliki. Kalau secara teori konsumsi, ya, itu kalau teori produksi. Kalau secara teori konsumsi, yaitu kita sebagai konsumen, ya, fungsi anggaran itu mencerminkan batas kemampuan maksimum seseorang konsumen, ya, itu untuk membeli dua atau lebih barang berkaitan dengan pendapatan dan harga barang itu sendiri, gitu ya. Makanya bentuk umum dari fungsi anggaran, itu adalah M sama dengan XPX plus Y kali PY. M itu adalah total anggaran kita, kemudian X itu adalah jumlah barang X, ya. PX itu adalah harga dari barang X itu sendiri, Y itu adalah jumlah dari barang Y, PY itu adalah harga dari barang Y. Oke, itu ya untuk anggaran. M sama dengan X kali PX plus Y kali PY. Nah, gitu. Oke, misalnya ini ada pendapatan, ya, ada anggarannya itu adalah 100.000. Kemudian ada dua barang X-nya dan ada barang Y, di mana harga barang X-nya itu adalah 500, kemudian barang Y-nya itu adalah 1.000. Oke. Pertanyaan yang pertama itu jika semua anggaran yang dibeli barang X, ya, berapa unit yang dapat dibeli. Kemudian jika anggaran untuk membeli barang X 100 unit, ya, berapa unit barang Z yang dapat kebeli. Oke, kita buat fungsi anggarannya dulu, ya. Oke, kita buat fungsi anggarannya dulu. Anggarannya tadi adalah 100.000, berarti 100.000 Oke, sama dengan X kalikan PX-nya adalah 500, ya. Harga per unit X-nya itu kan 500. Kemudian Y, harga per unitnya Y-nya itu adalah 1.000, ya. Atau kalau saya tulis biar lebih menarik, ya, daripada seperti ini, berarti 500X plus 1000Y, oke, sama dengan 100.000. Nah, ini adalah fungsi anggaran kita. Yang pertama yaitu jika semua anggaran untuk membeli barang X, ya, semua anggaran untuk membeli barang X, otomatis kondisi pada saat Y-nya sama dengan 0. Oke, berarti ya tinggal 500X plus 1000 kalikan 0 sama dengan 100.000, ya. Berarti 500X itu sama dengan 100.000. Oke, X-nya adalah 200 unit. Nah, sekarang yang B. Jika anggaran untuk membeli barang X, ya, kondisi pada saat X-nya 100, Y-nya berapa? Gitu. Ya, kita masukkan aja, berarti 500 kalikan 100, ya, plus 1000Y, oke, sama dengan 100.000. Oke, berarti ini berapa ini? 50.000, ya. Plus 100Y, oke. Sama dengan 100.000, berarti 100Y, oke, sama dengan 50.000. Berarti Y-nya sama dengan 50. Nah, seperti itu. Oke, fungsi anggaran itu seperti itu. Nah, ini kalau saya grafikan. Oke. Kemudian fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Nah,
Dalam ekonomi makro ya, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan ya, atau kita sebut sebagai pendapatan nasional, itu dialokasikan ke dua hal ya, di dua kategori, yaitu yang dikonsumsi sama yang ditabung gitu ya. Jadi pendapatan itu kalau secara teori ekonomi makronya itu dialokasikan ke dua hal. Makanya pendapatan Y itu sama dengan yang dikonsumsi ditambah yang ditabung. Ya, ini adalah pendapatan. Oke, kemudian ini yang dikonsumsi. Oke, ini save yaitu yang ditabung. Nah. Oke ya. Kita ke fungsi konsumsi dulu. Nah, fungsi konsumsi itu rumusnya seperti itu. Oke, fungsi konsumsi itu rumusnya adalah C sama dengan C0 plus C kalikan YD atau kalikan Y. Gitu ya. C itu adalah konsumsinya. Oke, kemudian C0 itu adalah konsumsi otonom ya. Konsumsi otonom atau yang kita autonomous consumption ya, itu adalah besarnya konsumsi nasional pada Y sebesar 0. Oke. Jadi C0 itu adalah besarnya konsumsi nasional pada saat Y-nya itu sama dengan 0. Nah, C yang kecil itu itu yang kita sebut sebagai MPC ya, marginal propensity to consume ya, di mana MPC itu diperoleh dari delta C per delta Y ya, yaitu besarnya tambahan konsumsi sebagai akibat adanya tambahan pendapatan nasional sejumlah tertentu ya. MPC itu adalah besarnya tambahan konsumsi pada saat pendapatannya juga bertambah ya. Oke. Nah, kalau untuk fungsi tabungan, fungsinya juga sama, hanya kita beda simbol aja. S sama dengan S0 plus S kalikan YD ya. Kalau fungsi tabungan, itu adalah S sama dengan S0 plus S kalikan YD. S0 yang kita sebut sebagai tabungan otonom itu kondisi pada saat tabungan ya, besarnya tabungan itu pada saat Y-nya sama dengan 0. Oke, jadi kondisi tabungan nasional itu pada saat Y-nya sama dengan 0. Nah, sedangkan S yang kecil di situ ya, yang kita sebut sebagai marginal propensity to save ya, atau MPS, itu adalah delta S per delta Y. Jadi besarnya tambahan tabungan sebagai akibat juga adanya tambahan pendapatan nasional ya. Jadi besarnya yang ditabung pada saat pendapatan kita juga bertambah ya. Jadi berapa sih besarnya tambahan tabungan sebagai akibat juga adanya tambahan pendapatan nasional. Itu yang kita sebut sebagai MPS. Nah, hubungan dari MPS sama MPC itu apa? Oke, ini ada hubungan dari konsumsi dan tabungan. Oke, saya tuliskan aja ya. Tadi pendapatan Y itu sama dengan konsumsi ditambah save ya, atau C plus S. Oke, saya tuliskan dulu fungsi konsumsi sama fungsi tabungannya ya. Oke, C sama dengan C0 plus C kalikan Y. S itu adalah S0 plus S kalikan Y. Oke, saya tulis di sini. Nah, sekarang kalau saya mau mencari S ya, yang ditabung itu ya berarti pendapatan dikurangi dengan konsumsi. Oke, berarti S sama dengan Y min konsumsinya sendiri rumusnya adalah C0 plus CY. Oke. Saya buka kurungnya ya. Berarti S sama dengan Y min
C0 min C kalikan Y. Oke, saya pindahkan atau saya kumpulkan yang sama-sama ada Y-nya ya. Berarti S sama dengan min C0 Oke, plus Z min CY. Oke, ini kalau saya keluarkan Y-nya ya, berarti S sama dengan min C0 plus, ini saya keluarkan Y-nya ya, berarti ini kan jadi 1 min C kalikan Y. Oke, nah sekarang tinggal kita samakan dengan fungsi konsumsi. Oke, nah berarti kalau ini saya samakan dengan S sama dengan S0 plus S kalikan Y, itu kan berarti bisa saya katakan bahwa min C0 itu sama dengan S0 ya. Kemudian S itu sama dengan 1 min C. Ya, kalau ini saya samakan. Oke. Nah, makanya MPS itu sama dengan 1 min MPC. Makanya kalau MPS ditambah MPC, oke, nanti hasilnya akan sama dengan 1. Nah, seperti itu. Ya. Nah, misalnya konsumsi masyarakat, oke, bagaimana fungsi tabungannya dan berapa besar konsumsi jika tabungannya sebesar 20. Yang diketahui adalah fungsi konsumsinya, oke, C-nya sama dengan 30 plus 0,8Y ya. Bagaimana fungsi tabungannya? Kemudian berapa besar konsumsi jika tabungannya 20. Oke, S-nya itu 20 ya. Nanti C-nya berapa? Kita cari fungsi tabungannya dulu. Oke, pendapatan ya itu sama dengan konsumsi plus yang ditabung. Sekarang konsumsinya adalah 30 plus 0,8Y, oke, ditambah S ya, berarti Y itu sama dengan 30 plus 0,8Y plus S. Nah, yang kita cari yaitu fungsi tabungannya atau S-nya, berarti S sama dengan, tinggal kita pindah ruaskan ke sana aja ya. Ini ya, dipindah ruaskan ke sini. Berarti min 30 Y plus Y min 0,8Y. Oke, berarti S-nya min 30 plus 0,2Y. Nah, ini fungsi tabungannya. Kemudian berapa konsumsi jika tabungannya sebesar 20? Ya. S-nya 20. Kita cari pendapatannya dulu yuk. Berarti 20 sama dengan min 30 plus 0,2Y. Saya pindah ruas ke sini. Berarti 50 sama dengan 0,2Y ya. Berarti Y-nya sama dengan 250. Ya, sekarang Y itu sama dengan C plus S. Oke. Y-nya itu adalah 250 sama dengan C plus 20 ya. Sekarang C-nya, oke, berarti tinggal 250 min 20 berarti 230. Oke, berarti konsumsinya pada saat tabungannya sebesar 20 itu sebesar 230 ya. Ya, gitu. Oke, kalau pakai cara yang ini juga sama aja ya. Oke, itu penerapan dari fungsi linear selanjutnya ya. Oke, ini ada beberapa latihan soal, bisa kalian coba nanti. Oke, saya akhiri penjelasan untuk materi ini. Oke, saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.